Halo anak-anak, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Nah anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita. Apa itu? Nah untuk kelas 2, tema kita hari ini adalah hidup rukun dengan tetangga. Nah kalau pertemuan yang lalu, kita sudah bicara soal tetangga. Siapa sih tetangga kita itu? Ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjalin hidup rukun dengan tetangga kita. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, ya, ikuti protokol kesehatan. Oke? Nah anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, ya tekan dulu tombol subscribe-nya ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya dan terus dukung channel ini. Nah, kita akan awali dengan doa ya. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, hari ini kami ingin belajar tentang hidup rukun. Ajarilah kami untuk saling mengunjungi, menyapa, dan bekerja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah di awal pembelajaran ini saya ingin kalian melihat ini. Nah ya, gambar apa kira-kira ini ya? Ya kira-kira menggambarkan situasi dalam keluarga kita ya. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak ya. Saling apa? Saling bercerita, saling berbagi ya. Penuh dengan canda dan tawa, ya kan? Terus ini gambar apa ini? Nah, ini gambar ya. Apa? Kita sedang bermain dengan teman-teman ya, atau anak-anak bermain dengan teman-teman. Lihat ya, pakaian mereka berbeda-beda. Ada yang memakai baju apa namanya, adat mana tuh, Kalimantan, Jawa, terus ada juga yang memakai baju Tionghoa ya, dan kita kan di Indonesia juga banyak ya suku-suku gitu. Jadi kita juga harus bisa bergembira ya, bermain bersama seperti ini. Nah ini juga menggambarkan situasi hidup rukun ya anak-anak ya. Terus ini nih, nah ketika kita di sekolah ya, ingat ya, kalau sekolah tetap muka tentunya ya, kita bergabung atau bermain dengan teman-teman ya, saling berbagi, bercerita, bermain bersama. Lihat gambar ini menunjukkan apa? Kerukunan juga ya kan? Iya. Terus satu lagi nih, gambar apa ini? Iya, ya gambar ketika apa? Ketika sedang apa nih? Iya, bergotong royong di lingkungan rumah kita ya, dengan tetangga-tetangga kita. Mungkin ya papa atau apa? Atau kita juga sering diajak gitu ya. Ayo kita bersihkan lingkungan kita ya. Entah itu membersihkan apa namanya, halaman rumah gitu ya. Karena biasanya setiap kali akan ada acara peringatan kemerdekaan, terus kemudian semua menghias ya, memasang lampu, kemudian membersihkan halaman supaya nanti saat perayaan 17 Agustus bisa nampak indah, ya kan? Nah, anak-anakku, kenapa sih apa namanya kok kita atau mereka yang kita lihat dalam gambar ini bisa hidup rukun walaupun berbeda suku atau bahkan agama atau mungkin berbeda pendapat? Kenapa ya kira-kira ya? Nah tentu kenapa? Karena kerukunan akan tercipta apabila setiap orang saling menghormati dan saling mencintai. Nah kita juga ya harus saling menghormati ya, tidak boleh saling mengejek ya, atau bahkan memusuhi gitu, nggak boleh ya. Kita harus saling mencintai dan saling menghormati, apapun agamanya, apapun budayanya ya, sukunya begitu. Jadi dengan begitu akan tercipta kerukunan ya dalam hidup kita ya, terutama dengan orang-orang yang di dekat kita ya, dengan tetangga-tetangga kita ya, dengan teman-teman kita, entah itu teman-teman di rumah atau teman-teman di sekolah. Oke, jadi kita harus saling menghormati dan saling mencintai. Nah, anak-anak,
setiap orang itu pasti sebagian besar memiliki tempat tinggal sih ya, walaupun mungkin ada teman-teman kita yang masih kurang beruntung ya, yang tidak bisa memiliki rumah sendiri, begitu harus tinggal di misalnya di emperan toko atau di bawah jembatan begitu ya. Tapi kita sangat beruntung ya bisa memiliki rumah tempat tinggal kita. Nah, di rumah kita bisa berkumpul bersama keluarga, tempat kita berlindung dari hujan dan panas, juga tempat kita untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat, dan tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Kita belajar dari keluarga kita, di rumah kita bersama orang tua kita. Maka kita harus juga belajar ya bagaimana menghayati hidup rukun ya bersama papa mama kita di rumah ya. Jadi di rumah sekali kita bisa belajar ya, bisa berdoa dan juga bisa bermain. Allah sungguh baik ya. Karena apa? Karena Tuhan atau Allah memberikan tempat tinggal bagi kita, di mana kita bisa belajar berdoa dan bermain. Terutama hari ini ya, kita bisa belajar untuk bagaimana hidup rukun dengan tetangga. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bunda Maria dan Elizabeth ya. Nanti ini akan kita bacakan ya ceritanya mengenai Bunda Maria mengunjungi Elizabeth ya, yang diceritakan dalam Injil Lukas. Ya, saya bacakan ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, anak-anak, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, anak-anak, Maria mengunjungi saudaranya, yaitu saudara sepupunya Elizabeth, supaya apa? Supaya dia dapat berbagi rasa dengannya. Berbagi rasa apa? Tentu rasa bahagia ya, karena Bunda Maria ya mengandung, kemudian Elizabeth juga mengandung ya. Jadi kita harus saling berbagi rasa. Kemudian Maria dan Elizabeth mendapat kabar gembira dari Tuhan ya. Kabar gembira apa? Kabar gembira bahwa mereka mengandung ya. Bunda Maria mengandung Elizabeth, mengandung Tuhan Yesus, dan Elizabeth mengandung siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi kedua-duanya mengandung ya, mendapat warta gembira dari Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga bisa belajar dari kisah Bunda Maria mengunjungi Elizabeth ya. Dengan kunjungan ini menunjukkan bahwa Maria dan Elizabeth hidup rukun ya. Kenapa? Karena saling mengunjungi ya. Kita bisa kan misalnya juga mengunjungi nenek kita di kampung ya, kemudian mungkin berkunjung di tempat tetangga kita ya, bermain bersama ya. Itu juga bisa menunjukkan kerukunan ya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian mereka saling mengunjungi, saling berbagi kegembiraan ya. Tadi sudah, kita juga bisa dong ya saling berbagi kegembiraan dengan teman kita ya. Misalkan kita punya mainan baru, ayo kita main bersama. Tapi ingat ya, sekarang kan masih ada wabah virus corona ya. Jadi jangan main dulu lah ke tempat tetangga ya. Kita lebih baik di rumah dulu ya. Kecuali kalau situasinya udah aman ya, kita bisa berkunjung ke rumah teman kita untuk bermain bersama. Nah, kita juga dapat meneladan sikap mereka, sikap Bunda Maria dan Elizabeth yang selalu rukun dalam hidup. Bisa kita hidup rukun? Bisa dong ya, karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku,
Sebagai rangkuman pembelajaran kita, ya, jadi kita sekali lagi diajak untuk hidup rukun ya dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus rukun dengan tetangga kita ya, saling menghormati, saling mencintai. Karena dengan tanpa mencintai, tanpa menghormati, maka kerukunan tidak akan tercipta. Nah, sikap menjaga kerukunan juga dapat dilakukan dengan apa? Dengan saling mengunjungi, memberikan ucapan selamat hari raya, kemudian gotong royong yang membersihkan lingkungan, atau bagi bapak-bapak itu, bagi bapak kita itu bisa ronda malam bersama, kemudian saling memperhatikan dan saling membantu kalau ada kesulitan. Itu sebagai tanda bahwa iya kita menjaga kerukunan ya di dalam hidup kita. Nah, sikap rukun membawa kebaikan bagi semua orang. Ya, jadi kalau kita hidup rukun tentunya ya kita suasananya akan damai ya. Jadi kebaikan akan dialami oleh semua orang. Oke, demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini mengenai bagaimana kita harus hidup rukun dengan tetangga kita dengan saling saling menghormati dan saling mencintai. Oke, nah anak-anakku di akhir pembelajaran ini kita akan berdoa ya, akan kita akhiri dengan doa dari Santo Fransiskus, yaitu doa Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati suci, kami bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Doa yang sangat luar biasa ya. Kita mengharapkan atau meminta Tuhan supaya kita dijadikan pembawa damai. Oke, sebagai evaluasi hari ini ya, untuk kalian kerjakan, ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Ya, kerjakan di buku ya. Yang pertama, apa yang perlu dijaga dalam hidup bertetangga? Apa? Iya ya, tentunya hidup rukun. Terus kemudian bagaimana cara menjaga kerukunan? Ayo, bagaimana tadi dengan cara menghormati dan saling mencintai ya. Bisa juga nanti dengan cara apa? Dengan cara saling berkunjung ya, saling berbagi gitu ya. Oke, kemudian mengapa Maria mengunjungi Elizabeth? Tadi dalam cerita tadi kenapa? Iya, jadi Bunda Maria ingin berbagi kegembiraan ya, mengunjungi Elizabeth. Karena apa? Karena mereka sama-sama mengandung itu ya. Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, sementara Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Kemudian yang keempat, apa yang dikatakan Elizabeth ketika bertemu dengan Maria? Apa tadi? Iya, pasti kalian tahu ya. Oke. Anak-anakku, ada 4 yang harus kalian kerjakan ya. Nanti silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ya ke Bapak Ibu Guru ya. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sungguh luar biasa. Sudah belajar dari awal sampai akhir. Nah, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan dulu ya tombol subscribe-nya ya, supaya kalian tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, ikuti protokol kesehatan. Oke, bye-bye, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.